Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Beberapa ilmuwan non-muslim terkejut karena hasil penelitiannya sudah tertulis di Al-Quran, sehingga menghantarkan mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Inilah 11 ilmuwan yang masuk Islam setelah lakukan riset ilmiah. Kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi, dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Ilmuwan identik dengan seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit rupanya orang-orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan, kemudian mendapatkan hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran. Berikut ini beberapa ilmuwan yang akhirnya memeluk Islam gara-gara penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont l'Évêque, Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. 1900. Pada saat itu pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Firaun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Firaun, padahal telah dikeluarkan dari laut? Maka berdirilah salah satu antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yunus ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku mau masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Jacques Vercaster. Mr. Jacques Vercaster adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan, Mr. Jacques Vercaster mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.
Terpesonalah Mr. Castro mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, ia pun memutuskan untuk masuk Islam. Subhanallah ya teman-teman. Tagata Tejason. Tagata Tejason adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tagata Tejason masuk Islam saat penelitian Tagata Tejason masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan cutaneous. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada di dalam ayat Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juluda ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagata karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan halayak umum bahwa ia masuk Islam. There is no God to worship except Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is messenger of Allah. Neil NASA, mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Karner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutaan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah atau tingkat suhunya sedang. Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pada pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Said menegaskan terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari atau hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu, namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA, Karner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafd Mesir. Abdul Basit Syed, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Said, dalam sebuah program di TV Mesir, Said juga menegaskan pakar Karner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam, Zeglol Najar, pernah menegaskan NASA pernah meremove satu halaman di situs resminya yang pernah dipublis selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah, yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Said menegaskan jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Hijr ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim.
walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Artinya, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 15, laqalu innama sukrat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Artinya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Saat itu Karner dengan jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya setelah itu Karner mendeklarasikan keislamannya. Assalamualaikum, brothers and sisters. I want to just briefly tell you, I'm sometimes asked, how come you're a Muslim? So I accepted there is God. I said, Ashhadu alla ilaha illallah. And I bought a Quran, English translation of the Quran. And when I started reading it with the same idea that just like Bible, it was written by man. Only in this case we know the name of the man, Muhammad. And then when I was maybe about 1/3 in Quran, I remember telling my wife, you know, this Muhammad, he must have been a very smart, very intelligent man, because this book is very clear, very logical, very easy to follow, and there are no contradictions. I saw, mashallah, Muhammad Rasulullah. So I said, mashallah, I'm a Muslim. And people asked me, well, how did you react? You said you heard bad things about Muslims, you didn't know anything about Islam. How did you react? Did you want to be Muslim? And I said, I had no choice. Thank you for your attention. Shukran jazilan and salamun alaikum. شكرا على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله. Dmitry Bolikov. Sebagai seorang ahli fisika asal Ukraina, Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dari manapun. Akan tetapi, ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dr. Fidelma O'Leary. Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam sholat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal.
Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidel mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama semua. Profesor William, sebuah majalah sains terkenal Journal of Plant Molecular Biologists mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain." Demikian ungkapan William. I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Well, I would think it must be the divine being. Leopold Werner von Ehrenfels. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria, serta agama saat sebelum Islam yaitu Kristen. Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat, serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri. Serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan juga orang Kristen tuturnya walaupun dalam kondisi junub habis bersetubuh langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Profesor Leopold Werner von Ehrenfels menemukannya sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Kalau pusat-pusat syaraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat syaraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat syaraf. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat syaraf itu memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat syarafnya. Selanjutnya, Leopold memeluk agama Islam serta merubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Tiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Renungkan kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup, dari mulai psikologis dan fisiologis. 5 panca indera harus terkena seluruh tanpa kecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga, dan semua kulit tubuh. Ini benar-benar mengagumkan, bukan? Surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kate Moore adalah Presiden AACA atau American Association of Clinical Anatomy antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daly II, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Kate L. Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararam makin. Artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya karena Al-Quran telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar.
Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003, peneliti Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Itu menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang, Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial. Hans Braun dari Burgistin di Thun, Swiss telah mencoba dalam laboratoriumnya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto. Sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Dalam kajian Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan sehingga menjadi -5 derajat Celcius. Kemudian ia diambil gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera kualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal Sg6 yang indah. Uji coba air diulangi dengan membaca kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah, lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato. Kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata syaitan, maka molekul air terbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Surah Al-Anbiya ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Dari hasil penelitiannya, Masaru Emoto membuktikan air Zam-Zam memiliki struktur unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sejarah telah membuktikan khasiat dan keistimewaan air Zam-Zam dari zaman ke zaman. Karena keistimewaan dan keunikan air Zam-Zam ini, ia pun kemudian memeluk agama Islam. Kul Zam-Zam. Ternyata kristal air terindah di dunia adalah air Zam-Zam. Mengapa demikian? Karena setiap tahun jutaan manusia yang berkumpul melaksanakan ibadah haji selalu memberikan doa-doa dan kata-kata positif tiada henti dari waktu ke waktu. Tubuh kita mengandung 75% air. Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, pasangan hidup kita, rekan-rekan kerja kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan,
binatang dan tumbuhan di sekeliling kita pun akan merasakan efek yang ditimbulkan oleh getaran-getaran yang berasal dari pikiran dan ucapan yang kita lontarkan setiap saat kepada mereka. Maka sebaiknya sadar dan bijaksanalah selalu dalam memilih kata-kata yang ingin diucapkan. Demikian juga kendalikanlah pikiran yang timbul dalam batin kita. John Dean. Kisah John Dean kembali pada Islam bermula ketika ia memutuskan bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia bekerja di industri kesehatan dan nutrisi. Bidang itu kebetulan sedang membutuhkan individu seperti dirinya. Mereka membutuhkan saya guna membangun industri mereka. Saya tahu negara ini begitu kaya, banyak uang di sini, kenang pria asal Amerika Serikat. Ketika tiba di Riyadh, John sebelumnya tidak tahu banyak tentang Islam. Yang ia tahu Saudi seperti negara Arab lainnya. Kaya minyak, terlibat perang dan pertikaian. Ia sempat khawatir apakah pilihan ini yang terbaik baginya atau tidak. Dengan berbekal keyakinan tinggi dan bermodalkan pemahaman tentang Islam, John memulai petualangannya di Jazirah Arab dengan satu tujuan, tidak terlibat dalam hal buruk seperti di penjara. Setiap hari John membaca buku tentang Islam. Baginya, Islam merupakan hal yang asing meski ia berteman dengan penganut Hindu, Buddha, ateis, dan Yahudi. Sekelebat membaca ada ketertarikan, maklum ia seorang peneliti biologi yang haus akan rasa ingin tahu. Memang ketertarikan itu lebih kepada ilmu pengetahuan, belum sampai menyentuh aspek spiritual. Saya memang pribadi yang gemar membaca hal yang menarik, semisal saja Muhammad Ali, Bruce Lee, kata dia. Dean mendapati Al-Quran begitu sederhana bahasanya sehingga mudah dipahami. Ayat-ayatnya sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat mengejutkannya. Belakang dengan asumsinya bahwa Al-Quran sangat kaku dalam mengatur kehidupan umat Islam. Dean mendapat penjelasan dari seorang rekannya yang lain bahwa agama Islam juga berfungsi sebagai panduan hidup. Yang paling menyenangkan dalam Islam menurut Dean adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Dean bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mampu membaca matanya bahwa yang dipercayainya selama ini tentang Islam ternyata salah. Dan ketika dia mulai mempelajarinya, agama tersebut ternyata mudah dipahami dan masuk akal. Setelah menyadari hal tersebut, Dean mengungkapkan keinginannya untuk menjadi mu'alaf ditemani dua rekannya. Dean mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tadi ya teman-teman tentang 11 ilmuwan yang masuk Islam setelah lakukan riset ilmiah. Bagaimana teman-teman? Menjadi bermanfaat bukan? Dan menambah pengetahuan ya. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman supaya membantu channel Nulis Sharing Knowledge untuk tetap men-syiarkan tentang kebaikan Islam. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.